Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alesya Firzabila dan teman saya Rizky Lestari Huda Andra ini akan menjelaskan mengenai perencanaan dan penyelenggaraan desa. Apa itu perencanaan desa? Perencanaan desa merupakan seuntayan usaha yang saling berkaitan yang dilakukan oleh penduduk desa yang terdiri dari berbagai aktor di desa yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan desa dengan musyawarah desa. Menurut penjelasan Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Desa, unsur frasa, unsur masyarakat dalam pasal tersebut pada dasarnya adalah semua individu dalam masyarakat yang antara lain bisa termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok masyarakat miskin, dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya, perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses yang digelar oleh pemerintah desa yang diikuti oleh BPD dan unsur-unsur perusahaan yang mengolah sumber daya yang berada dalam desa itu. Pengolahan sumber daya ini tujuan untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Kemudian, perencanaan keuangan desa. Perencanaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam manajemen keuangan desa. Perencanaan dalam manajemen keuangan desa meliputi perencanaan dan penganggaran. Proses penganggaran dimulai dengan persiapan APB desa yang merupakan rencana keuangan tahunan untuk pemerintah desa dengan membimbing di desa RKP. Desain peraturan desa tentang APB desa disepakati pada Oktober dan baru tahun berjalan. Selanjutnya, prinsip perencanaan desa. Prinsip perencanaan desa itu ada 9. Yang pertama, belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, yaitu bagaimana perencanaan desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama dari keberhasilan yang diraih. Yang kedua, berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, yaitu rencana yang disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, keberlanjutan, yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan masyarakat. Yang keempat, penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa, yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan apresiatif desa. Yang kelima, partisipatif dan demokratis, yaitu perlibatan masyarakat dari berbagai unsur di desa, termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marginal lainnya. Yang keenam, pemberdayaan dan kaderisasi, yaitu proses perencanaan harus menjamin upaya-upaya menguatkan dan memberdayakan masyarakat terutama perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marginal lainnya. Yang ketujuh, berbasis kekuatan, yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan desa adalah kekuatan yang dimiliki di desa. Yang kedelapan, keswadayaan, yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan, menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu keterbukaan dan pertanggungjawabannya adalah proses perencanaan terbuka untuk diikuti oleh berbagai unsur masyarakat desa dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat. Proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Perencanaan pengembangan masyarakat adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur-unsur komunitas partisipatif untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa-desa. RPJM desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah, jangka waktu 6 tahun ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak dari pelantikan Kades. Sedangkan RKP Desa, rencana kerja pemerintah daerah, jangka waktu 1 tahun, mulai disusun Juli ditetapkan paling lambat bulan September tahun berjalan. Keduanya ditetapkan dengan mematuhi peraturan desa. Penyusunan RPJM Desa. Kepala Desa mengatur persiapan desa RPJM dengan memasukkan unsur-unsur komunitas desa. Penyusunan RPJM desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: pertama, pembentukan tim penyusun RPJM desa. Kedua, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Ketiga, pengkajian keadaan desa. Keempat, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Kelima, penyusunan rancangan RPJM desa. Keenam,
penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan yang terakhir, penetapan RPJM desa. Selanjutnya, yaitu tim penyusun RPJM desa dibentuk oleh kepala desa yang terdiri dari: pertama, kepala desa selaku pembina; kedua, sekretaris desa selaku ketua; ketiga, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan yang terakhir, anggota yang berasal dari perangkat desa, yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.